Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sadam. Saya berasal dari kelas 1A Teknik Penyiaran. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa, ragam, dan aras. Di sini ada pengertian hakikat bahasa. Ini ada 3 nih pengertiannya. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manusuka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antara manusia. Selain itu, dapat fungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu. Yang kedua nih, bahasa. Bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Ketiga, bahasa adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Ini hakikat bahasa dibagi menjadi 12. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Yang 11, bahasa itu bersifat dinamis. Yang 12, bahasa itu manusiawi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sejarah bahasa. Kajian formal bahasa sering dianggap bermula dari India oleh Panini, seorang ahli tata bahasa sebelum Masehi yang memformulasikan 3999 aturan morfologi Sanskrit. Namun, penulis-penulis Sumeria telah mempelajari perbedaan antara tata bahasa Sumeria dan bahasa Akkadia sejak sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Tata bahasa berkembang pada semua kultur kuno yang mengadopsi tata tulis. Pada abad ke-17, seorang tata bahasa Port Royal dari Prancis mengembangkan ide bahwa tata bahasa seluruh bahasa merupakan suatu refleksi atas dasar-dasar pemikiran universal, dan oleh karena itu, tata bahasa bersifat universal. Pada abad ke-18, linguistik komparatif tumbuh sebagai hasil dari penggunaan pertama metode komparatif oleh ahli filologi dan ahli India kuno asal Inggris, William Jones. Kajian ilmiah bahasa diperluas dari bahasa Indo-Eropa ke bahasa secara umum oleh Wilhelm von Humboldt pada awal abad 20. Ferdinand de Saussure memperkenalkan ide bahwa bahasa adalah suatu sistem statis dari unit-unit yang saling berhubungan, didefinisikan lewat pertentangan yang ada di antara unit-unit tersebut. Dengan memperkenalkan perbedaan analisis bahasa antara analisis diakronik dan sinkronik, Saussure meletakkan fondasi disiplin ilmu linguistik modern. Saussure juga memperkenalkan beberapa dimensi analisis bahasa yang masih menjadi dasar dalam berbagai teori linguistik kontemporer, sebagai perbedaan antara sintagma dan paradigma, serta perbedaan langue parole. Membedakan bahasa sebagai suatu sistem abstrak atau langue dari bahasa sebagai suatu manifestasi konkret dari sistem itu sendiri. Oke, sini ada linguistik, ada 3 bagian nih. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropolog. Ada 3 aspek luas penelitian yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks.
Awal kegiatan yang dikenal dalam deskripsi bahasa telah dikaitkan dengan Panini sekitar 500 sebelum Masehi dengan analisisnya dari bahasa Sanskerta di Astadhyayi. Yang ketiga, ada sistem aturan atau dikenal sebagai tata bahasa yang mengatur komunikasi antara anggota suatu masyarakat kultur tertentu. Tata bahasa dipengaruhi oleh suara dan makna, termasuk morfologi, pembentukan dan komposisi kata-kata, sintaksis, pembentukan dan komposisi frasa dan kalimat dari kata-kata ini, dan fonologi sistem bunyi. Cabang-cabang linguistik. Ini cabang-cabang linguistiknya ada 4 nih. Fonetik dan fonologi. Fonetik adalah kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua itu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk dan pembentukan, serta klarifikasi kata-kata. Ada sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Yang terakhirnya ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Di sini ada ruang lingkup objek kajian linguistik. Ini ada 2 bagi nih, mikrolinguistik dan makrolinguistik. Kalau mikrolinguistik ini ada fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, semantik. Sedangkan kalau makrolinguistik ada psikolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, linguistik forensik, leksikografi. Ya, yang mikrolinguistik bidang teoritis. Ada 3 nih ya. Teori linguistik. Linguistik teoritis adalah bidang penelitian bahasa atau linguistik yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Yang kedua, linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif adalah pendekatan linguistik dengan mempergunakan teknik penelitian, lapangan, dan tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki. Yang ketiga, linguistik historis atau komparatif. Linguistik komparatif historis adalah cabang linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari suatu waktu ke waktu yang lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa, dan meneliti penyebab perubahan bahasa. Makrolinguistik ada bidang-bidangnya, ada fenotik, ada statistika, ada filsafat bahasa, ada psikolinguistik, ada sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, revitalisasi bahasa atau revivalistik. Ini ada bidang terapannya, pengajaran bahasa, penerjemahan, lexikografi, fenotik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa, linguistik forensik, linguistik medis, grafologi, mekanologistik. Fungsi bahasa, fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, fungsi umum. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, fungsi bahasa secara khusus dalam mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Ada fungsi bahasa Indonesia ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, ekspresi diri. 2, alat komunikasi. Yang 3, adaptasi dan integrasi. Yang keempat, alat kontrol sosial. Ragam dan laras bahasa. Pengertiannya itu, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa.
Ragam laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Contohnya, jika dalam hal penulisan karya sastra seperti puisi dan pantun, maka laras bahasa yang digunakan adalah laras puisi ataupun laras pantun. Sebaliknya, jika bahasa digunakan dalam hal penulisan ilmiah, maka laras bahasa yang digunakan dalam laras ilmiah. Pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Jost tahun 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu ialah pertama beku atau frozen, kedua resmi atau formal, ketiga konsultatif atau konsultatif, keempat santai atau casual, dan yang kelima akrab, intimate. Kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Undang-Undang 1945 bab 15 pasal 36. Di sini ada 3 nih. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Sini ada kedudukan bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.